Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Mazmur 19 ayat 1 dimulai dengan pernyataan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Daud dan ditujukan kepada pemimpin biduan atau kepala musik. Bagian ini, Mazmur 19 ayat 1 sampai 5, berhubungan dengan sabda Allah melalui alam. Namun Mazmur himne atau puji-pujian ini secara struktur dikelompokkan ke dalam Mazmur Taurat. Dalam ayat 2 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit di ayat 2 diterjemahkan dari bahasa Ibrani Hashamayim, dari Shamayim. Selain berarti langit, Shamayim juga bisa berarti surga. Namun dalam Mazmur 19 ayat 2, penekanan maknanya pada langit. Langit ini yang dalam kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 8 merupakan nama yang diberikan Allah untuk cakrawala. Sementara itu, kata menceritakan diterjemahkan dari bahasa Ibrani Meshaperim dari Shafar, yang secara harfiah berarti menghitung atau menceritakan atau berhubungan. Shafar juga bisa berarti menyatakan atau berbicara. Makna menghitung di sini adalah untuk mengamati dan mempertimbangkan dengan cermat jumlah dari sesuatu. Sesuatu menurut ayat 2 adalah kabod, yang secara harfiah berarti mulia. Namun kabod juga mengandung makna kelimpahan, atau kehormatan, atau kemuliaan, atau kekayaan, atau kemegahan. Jadi maksud dari bagian pertama ayat 2 ini adalah langit memperlihatkan semua kemuliaan, atau kekayaan, atau kehormatan, atau kelimpahan Allah dan menceritakannya. Langit yang menghitung dan menceritakan kemuliaan atau kekayaan atau kelimpahan Allah ini ditempatkan secara sejajar dengan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Calvin mengatakan bahwa bagian kedua ini melalui penyebutan cakrawala hanyalah penjelasan dari bagian pertama. Cakrawala di sini berasal dari bahasa Ibrani rakia yang juga digunakan dalam kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 8. Jadi kalau mengikuti penjelasan dalam Kejadian 1 ayat 8, cakrawala dan langit adalah sama. Jadi pemazmur di sini menggunakan secara bergantian seperti variasi kata dalam sebuah puisi. Kemudian ketika mengatakan cakrawala menceritakan, TBLAI menerjemahkan menceritakan ini dari kata Ibrani nagat. Nagat secara harfiah berarti mencolok. Namun nagat juga sering mengandung makna menceritakan, atau mengakui, atau menyatakan, atau menyingkapkan, atau menjelaskan, atau memberitahukan. Nagat juga biasanya mengandung makna penyingkapan sesuatu yang belum diketahui. Sementara itu, kata pekerjaan tangannya diterjemahkan dari bahasa Ibrani ma'aseh yadau. Ma'aseh secara harfiah berarti perbuatan atau pekerjaan atau hal yang dilakukan. Jadi cakrawala menyingkapkan pekerjaan tangan Allah atau apa yang telah dikerjakan oleh Allah. Kalau menurut Kejadian 1 ayat 14-17, di cakrawala itu terdapat benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mungkin yang dimaksudkan pemazmur adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang ada di cakrawala itulah yang diungkapkan oleh cakrawala. Kepada kita pembaca dan orang beriman saat ini, pemazmur ingin memperlihatkan bahwa langit dan cakrawala yang adalah ciptaan Tuhan mengungkapkan semua karya Allah apa adanya. Tidak ada yang ditutupinya. Ini adalah pelajaran penting juga bagi orang beriman yang juga adalah hasil pekerjaan Allah. Sudah seharusnya tidak ada yang orang percaya tutupi dalam hidupnya
yang merupakan hasil pekerjaan Allah. Perlihatkan dengan jujur apa yang telah Allah lakukan dalam hidup setiap orang percaya. Dengan begitu, yang dikedepankan adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Pelajaran lain yang juga bisa orang percaya ambil dari narasi ini adalah, jika karya ciptaan Allah juga bisa menceritakan kemuliaan karya Allah, maka orang percaya juga harus membuka diri untuk mendengarkan suara Allah melalui karya ciptaan Allah yang lain. Orang percaya tidak boleh egois dengan hanya mendengar dirinya sendiri dan tidak mencoba menemukan pesan Allah melalui karya ciptaan yang lain. Selanjutnya di ayat 3, pemazmur berbicara tentang siang dan malam yang berperan dalam meneruskan dan menyampaikan berita dan pengetahuan. TBLAI menerjemahkan hari di ayat 3 ini dari kata Ibrani yom. Yom secara harfiah berarti hari, namun yom juga bisa berarti siang sebagai lawan dari malam. Yom juga menunjuk kepada satu hari kerja. Namun di sini, di ayat 3, makna yom lebih ditekankan pada hari atau periode 24 jam, atau seperti penyebutan pagi dan petang dalam kisah penciptaan. Sementara kata meneruskan diterjemahkan TBLAI dari kata Ibrani yabia, dari naba, yang secara harfiah berarti mengalir atau menggelembungkan atau memunculkan. Naba juga memiliki arti mengirimkan atau memancarkan atau mencurahkan. Sedangkan berita diterjemahkan dari bahasa Ibrani omer, yang secara harfiah berarti janji, ucapan, hal, atau kata. Janji di sini bersifat tunggal, sedangkan ucapan bersifat jamak. Jadi ayat 3a dapat diterjemahkan hari mengalirkan atau mengirimkan ucapan atau janji kepada hari. Selanjutnya pada ayat 3b, dikatakan bahwa malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Malam diterjemahkan dari kata Ibrani layil atau lel atau layelah, sementara menyampaikan diterjemahkan dari khafa, yang secara harfiah berarti menceritakan atau menyatakan. Maksudnya adalah menyatakan atau menceritakan sesuatu dengan benar. Yang diceritakan atau dinyatakan dengan benar dalam ayat 3b ini adalah pengetahuan. Pengetahuan diterjemahkan dari da'at, dari akar kata yada. Da'at tidak hanya berarti pengetahuan, tetapi juga mempunyai makna pengertian atau keterampilan atau kebenaran. Pengetahuan di sini meliputi mengetahui yang baik dan yang jahat, dan juga termasuk pengetahuan akan Allah. Namun pengetahuan yang dimaksudkan di ayat 3b ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan karya Allah. Jadi menurut beberapa penafsir, berita yang dikirim oleh hari ke hari dapat disejajarkan dengan pengetahuan yang dinyatakan atau diceritakan oleh malam ke malam. Maknanya di sini adalah konsistensi dalam meneruskan karya kebenaran Allah yang dinyatakan melalui ciptaan. Calvin mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak ada hari atau waktu yang berlalu tanpa kuasa karya Allah dinyatakan. Sebagaimana ciptaan Allah lainnya, orang percaya juga diajak untuk terus-menerus, tiada hentinya, menyatakan karya Allah di dalam hidupnya sepanjang hidupnya. Selanjutnya di ayat 4, kembali lagi kata omer dipakai dengan makna yang sama seperti di ayat 3. Omer di sini dipasangkan dengan dabar. Dabar secara harfiah berarti ucapan atau kata. Namun, dabar juga bisa berarti perintah, atau pesan, atau berita, atau laporan, atau nasihat, atau janji. Beberapa penafsir termasuk Calvin menerjemahkan dabar di sini dengan bahasa. Di ayat 4b, dikatakan bahwa suara mereka tidak terdengar. Pernyataan dalam ayat 4 ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan di ayat 5. Maksudnya, meskipun tidak ada ucapan atau kata-kata, pesan mereka tetap terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Pesan di sini diterjemahkan dari kata Ibrani kaf, yang secara harfiah berarti garis atau baris. Namun makna ini tidak terlalu jelas. Karena itu tafsiran lama dan modern cenderung membaca atau mengartikan kaf di sini sebagai suara mereka yang dihubungkan dengan qol atau suara yang disebut di bagian akhir ayat 4. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai ucapan, sementara kata yatsa yang diterjemahkan TBLAI dengan terpencar juga diartikan pergi atau keluar
atau maju terus menuju sesuatu. Jadi suara mereka pergi atau maju terus sampai ke seluruh dunia. Kaf di sini diletakkan secara sejajar dengan milah atau mileh yang berarti kata atau perkataan atau ucapan. Jadi sebagaimana suara mereka pergi atau maju terus sampai ke seluruh dunia, demikian pula perkataan atau ucapan mereka sampai ke ujung dunia. Ada yang juga mengartikan tidak adanya ucapan dan kata-kata di ayat 4 sebagai rahasia. Maksudnya, meskipun keagungan pekerjaan Allah tidak seluruhnya bisa diungkapkan, namun kemuliaan pekerjaan tangannya tetap tersebar dan diketahui seluruh manusia dan seluruh ciptaan di seluruh bumi. Ada penafsir yang memahami ayat 4 dan 5 ini dengan mengatakan bahwa langit memang tidak bisa berbicara atau berkata-kata atau menggunakan bahasa tertentu. Namun keagungan karya Allah bisa disaksikan atau disebarkan sampai ke ujung dunia. Jadi dalam diamnya langit pun, keagungan Allah bisa tetap diberitakan. Itu artinya, keagungan Allah yang mau dinyatakan tidak bisa dibendung oleh keberadaan apapun. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan ini di seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.